Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabatku sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran fikih yang diambil dari kitab Fikih Muyassar. Dan kali ini kita masuk di bab selanjutnya ya. Sebelumnya kita telah menjelaskan tentang sujud sahwi ya, dan sekarang kami akan melanjutkan tentang lanjutan dari perkara di mana wajibnya seorang melakukan sujud sahwi. Yaitu sebelumnya kita telah menjelaskan tentang yajibu sujudus sahwi lima yati, yaitu wajibnya seorang untuk sujud sahwi. Yang pertama adalah idza zada fi'lan min jinsis salat, yaitu apabila orang sholat tersebut menambahkan jenis sholatnya ya, jadi lebih dalam melakukan sholat. Ini sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah au salama atau au salima qabla itmamus sholati, atau dia salam sebelum sholat itu selesai ya. Kemudian yang kita akan lanjutkan ya, sebelum kita lanjutkan, yaitu ada yang ketiga, yaitu aulahna lahnan yahilul makna sahwan, yaitu ketika seorang yang sholat itu salah membaca sampai merubah makna ya, karena misalkan dia lupa ya, li'anna amdahu yubtilus sholatuhu ya, atau yubtilus sholatahu wa wajaba sujudus sahwi, karena dia sengaja, yang hal itu dapat membatalkan sholat dan wajibnya dia untuk sujud sahwi. Kemudian yang berikutnya, yaitu yang keempat, au taraka wajiban, dia meninggalkan yang wajib. Di hadis Ibni Buhainah ya, hadis dari Ibnu Buhainah, ia berkata, qala shallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raq'ataini min ba'di shalawat summa qama wa lam yajlis ya. Jadi dulu ya, kata beliau, kami sholat bersama Rasulullah 2 rakaat dari sebagian sholatnya. Kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak duduk. Faqaman nasu ma'ahu, kemudian para makmum yang mengikuti salat beliau pun mengikuti ya, sebagaimana beliau berdiri. Falamma qada salatahu wa nadorna taslimahu kabbara qabla taslimi fasajada sajadataini wa huwa jalisun summa sallama ya. Ketika ya beliau selesai menyelesaikan sholatnya, kemudian kami pun menunggu untuk salam, ternyata beliau bertakbir sebelum salamnya. Kemudian beliau bersujud dengan sujud sahwi, 2 sujud, sedang dalam keadaan duduk ya, kemudian salam ya. Sabada hada ya bil khabari fi man taraka tashhadal awsat ya. Maka dalam hadis ini menetapkan siapa yang meninggalkan tasyahud atau awsat, maksud tasyahud awal ya, pertengahan, fa yuqasu alaihi sairul wajibat, maka dikiaskan padanya ya wajib kepada seluruh sholat yang tertinggal ya, apalagi rukun-rukunnya. Misalkan seperti katar tasbih fir ruku' was sujud, seperti ia meninggalkan tasbih di dalam ruku' atau sujud, wa qaluhu baina sajdataini, atau di antara 2 sujud, seperti doa Rabbi firli ya, wa takbiratul intiqal, atau takbir intiqal. Maka wajib untuk apa? Untuk
dua sujud sahwi, dua sujud. Kemudian yang kelima yaitu wajibu sujudus sahwi idza saqqa fi adadi rakaat falam yadri kam shalah. Itu wajib untuk sujud sahwi apabila ia ragu ya dengan jumlah rakaatnya, falam yadri kam shalah, maka sampai ia lupa berapa ya jumlah salatnya. Wadzalika asna'us shalah li'annahu ada juz'an min salatihi mutaraddidan bi kaunihi minha aw zaidan 'alaiha. Ya, yaitu ketika salat berlangsung kemudian ia menunaikan sebagian salatnya dengan ragu ya, atau zaidan 'alaiha, atau salatnya lebih ya, fadha'afat niyah, yang menjadikan niat dia lemah ya, wahtajat lil jabri bis sujudi ya, kemudian ia pun butuh tambahan yaitu dengan sujud, li umumi hadis Abi Hurairah, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum idza qama yusalli ja'ahu syaitan falabbasa alaihi hatta la yadri kam shalah. Yaitu jika seorang dari kalian salat ya, mendirikan salat, kemudian datanglah syaitan untuk mengacaukan ya salat tersebut, hatta la yadri, hingga kau tidak tahu berapa jumlah salatnya. Fa idza wajada dzalika falyasjud sajadataini ya wa huwa jalisun. Maka jika ia mendapati hal tersebut, maka sujudlah dengan dua sujud, wa huwa jalisun, dalam keadaan duduk, yaitu maksudnya adalah sujud sahwi. Kemudian wa huwa fi hadhil halati baina amrayni, maka dalam kondisi ini ada dua perkara ya, imma an yakuna syakka biduni tarjihi li ahadil ihtimalaini, yaitu bisa jadi ia ragu ya, dan ia tidak mengetahui mana yang lebih kuat ya di antara dua kemungkinan, dari salah satu dua kemungkinan. Wa fi hadhil halati ya'khudhu bil aqli ya, kemudian wa yabni alaihi, maka dalam kondisi yang seperti ini maka ia mengambil yang sedikit dan menetapkan atasnya, wa yasjudu lis-sahwi, dan ia sujud sahwi, liqauli sallallahu alaihi wasallam idza saqa ahadukum fi salatihi falam yadri kam shala salasan am arba'an falyatarih atau falyatarih syaqqa falyabni ala mastaqaina summa yasjudu sajadataini qabla an yusallim ya. Jadi jika seorang ragu dalam salatnya, maka ataupun ia tidak tahu jumlah salatnya 3 kali atau 4 kali, maka hendaknya ia buang keraguan tersebut dan hendaknya ia menetapkan apa yang diyakininya, kemudian ia melaksanakan 2 sujud ya, maksudnya adalah sujud sahwi sebelum salamnya. Amma idza ghalaba ala dhannihi wa tarjihu ahadu ihtimalaini, adapun jika dugaannya kuat ya, dugaannya kuat di antara 2 kemungkinan tersebut ya, ia mentarjih atau dia memiliki pemikiran yang kuat di antara 2 kemungkinan tersebut, fa innahu ya'malu bih, maka hendaknya ia lakukan hal itu ya, diyakini, wa yabni alaihi, dan menetapkan apa yang diyakini tersebut, wa yasjudu sajadataini lis-sahwi, dan hendaknya ia melakukan sujud sahwi ya, 2 sujud sahwi.
Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi man syaqqa wa taraddada. Ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagi siapa yang ragu atau bingung, falyatharas sawaba summa liyutimma alaihi. Ya, maka hendaknya ia cari yang benar, kemudian sempurnakan atasnya dengan teliti, ya. Summa liyusallim, maka hendaknya juga ia setelahnya melakukan salam. Summa liyasjud sajadataini ba'da an yusallim, dan juga setelahnya juga dia melakukan dua sujud atau sujud sahwi setelah salamnya. Ya, semoga bermanfaat tentang sujud sahwi, ya, karena kita sebagai umat muslim yang wajib melaksanakan sholat, kita harus tahu, ya, bagaimana sholat yang benar, bagaimana sholat ketika kurang atau ketika lebih. Maka ketika kita mempelajari, ya, tentang sujud sahwi, kita akan tidak ragu, ya, kita tahu ilmunya, jadi kita bisa melaksanakannya, ya, bisa membetulkan ketika kita salah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.